Selamat malam, Bang Jansen. Malam Zilvia, selamat malam penonton Metro TV dimanapun berada. Baik, Bang Jansen, hari ini Wasekjen Partai Demokrat Rahlan Nasidik mengusulkan ke Prabowo untuk membubarkan koalisi Pilpres. Apakah ini sikap resmi partai, Bang? Begini, itu pernyataan dari Bang Rahlan ya, selaku Wasekjen Partai Demokrat, kan begitu. Jadi pernyataan itu diarahkan memang tujuannya untuk menurunkan tensi politik kita. Yang memang juga mengalir ke akar rumput ya, ke bawah, pasca Pilpres kita yang keras kemarin. Yang kedua memang, dalam tradisi politik Indonesia ini, di Undang-Undang Pemilu misalnya, itu tidak ada aturan terkait sesungguhnya kapan sebuah koalisi itu akan bubar begitulah. Misalnya di 2014 kita lihat ya, Gerindra selaku pimpinan koalisi ketika itu, tidak menyatakan sebenarnya ke publik kalau koalisi ini sudah selesai begitu. Tiba-tiba aja kita lihat Golkar itu masuk ke Pak Jokowi, P3 masuk ke Pak Jokowi, PAN masuk ke Pak Jokowi. Jadi ini sebenarnya bagian dari agar kita punya tradisi baru begitulah dalam konsep koalisi begitu. Sekaligus juga mungkin ini resep yang bisa dicoba begitu untuk menurunkan tensi politik di bawah. Kalau terkait soal pertanyaan Sylvia tadi, sikap Partai Demokrat begitu pasca Pilpres ya. Ini kan soal yang besar ini soal yang besar ya. Ini kan bukan hal yang kecil ini terkait soal-soal sikap partai pasca Pilpres ini. Jadi kita tunggu aja lah tanggal mainnya. Jadi biarlah para pemimpin kami di atas nanti akan memutuskan. Karena secara organisasi kan yang berhak kemudian untuk memutuskan itu levelnya level ketua umum kan. Karena kalau kita bahas pun Sylvia, makom kita itu belum sampai begitulah. Tapi jadi Bang, makom kita belum sampai. Jadi kita tunggu aja tanggal mainnya begitu. Oke. Tapi sebetulnya keinginan supaya koalisi ini cepat bubar atau langsung dibubarkan saja itu sebetulnya karena publik menangkap ini bukan hanya untuk meredakan tensi di grassroots, tetapi juga karena Partai Demokrat sudah tidak betah bersama dengan koalisi 02. Benarkah seperti itu, Bang? Enggak, itu harus kita tanya apa itu ukuran betah atau tidak betah ya. Tapi yang pasti Partai Demokrat ini sudah berjuang habis-habisan lah untuk memenangkan Pak Prabowo. Misalnya kalau boleh saya kasih contoh empirik ya. Kan banyak tuduhan di luar ini dari teman-teman saya pendukung 02 di media sosial. Kalau sebab kalahnya Pak Prabowo ini katanya karena Partai Demokrat, Pak SBY, Mas Ahaye tidak serius katanya memenangkan Pak Prabowo begitu. Coba saya kasih beberapa contoh empirik ya. Misalnya di TPS di Cikeas, itu yang menang itu Pak Prabowo. Kemudian di Kabupaten Pacitan, ini kan kampung halamannya Pak SBY ya. Itu yang menang Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo di Jawa Timur di Pilpres kali ini kalah 8 juta suara. Jadi Pak Prabowo itu hanya menang di Kabupaten Pacitan dan Bondowoso. Inilah bukti kalau Partai Demokrat, Pak SBY itu serius memenangkan Pak Prabowo. Tambah lagi misalnya saya kasih contoh empirik. Di TPS-nya Mas Ahaye itu yang menang Pak Prabowo. Yang menjadi pertanyaan kita, karena ini anomali ya sekali lagi saya katakan, karena ini anomali dan menyedihkan, di TPS-nya Bang Sandiaga Uno, calon wakil presiden, malahan Prabowo Sandi kalah. Nah pertanyaannya kemudian sekarang, siapa sebenarnya yang tidak serius, yang tidak sungguh-sungguh di Pilpres ini kan begitu dia. Itu beberapa contoh fakta. Kalau misalnya Bang Jansen, kalau misalnya Demokrat sudah dianggap kan begitu, tidak serius dalam memenangkan Prabowo Sandi dalam Pilpres 2019, apakah masih ingin bertahan di koalisi yang sudah menilai bahwa Demokrat tidak serius dalam memenangkan Prabowo Sandi? Nggak, itu makanya saya katakan, soal keseriusan memenangkan Pak Prabowo itu kan kalau kita lihat timeline tahapan pemilu tentu di Pilpres kemarin kan begitu dia. Pertanyaannya kemudian begini, apakah pasca tanggal 22, bukan tanggal 20, tanggal 21, karena saya hadir di situ menjadi saksi di rapat pleno itu, tanggal 21 kemarin pasca KPU memutuskan Pak Jokowi yang menang itu, ya bangunan koalisi ini sudah selesai apa belum, kan begitu dia. Itu makanya ini sampaikan Bang Rahlan tadi sebenarnya kontribusi agar kita punya tradisi begitulah. Sesungguhnya kapannya sebenarnya bangunan koalisi itu sudah selesai atau belum begitu. Jangan kemudian seperti 2014. Ini kan pimpinan koalisi ini kan Gerindra ini. Jadi biarlah kemudian Gerindra yang memutuskan begitu loh. Mereka yang mengundang kita, ya mereka juga yang mengakhiri kan undangan itu begitu. Jangan seperti 2014, Golkar pindah ke Pak Jokowi, PAN pindah ke Pak Jokowi, P3 pindah ke Pak Jokowi, diam-diam itu.
Oke, Partai Bang Demokrat Jansen. ini ingin, Partai Demokrat ya sebagai partai yang sudah cukup senior di Indonesia, ingin juga memberikan kontribusi kepada sistem pemilu kita begitu. Jadi pemilu ini Oke. kan bukan hanya sekedar Tapi soal Bang kalah Jansen, menang. apa sih sebetulnya yang mau dilakukan Partai Demokrat kalau sudah selesai di koalisi 02? Apa yang ingin segera dilakukan Partai Demokrat? Apakah merapat ke koalisi pemerintah? Begini. Terkait soal merapat ke koalisi pemerintah, saya selaku Ketua DPP Partai Demokrat yang menjelaskan kepada publik ya, Partai Demokrat ini adalah partai yang siap di luar pemerintahan, siap juga di dalam pemerintahan. Karena tidak banyak partai di Indonesia ini seperti Partai Demokrat. 5 tahun ini kami telah membuktikan diri, kami konsisten di luar pemerintahan. Walaupun di tengah jalan itu 2 kali kami ditawari Pak Jokowi untuk masuk. Sebaliknya, Partai Demokrat juga pernah 10 tahun di pemerintahan. Jadi hanya ini bersama PDIP partai yang pernah ngelola pemerintahan, pernah juga di luar pemerintahan. Baik. 5 tahun ini kami kader-kader Partai Demokrat sudah berlatih untuk jadi oposisi yang baik. Karena jujur partai ini belum pernah jadi oposisi. Jadi sikap Pak SBY 5 tahun yang lalu menempatkan Partai Demokrat di luar pemerintahan, itu adalah bagian dari pendidikan kader ke internal begitulah. Baik. Jadi kalau ditanya apakah Demokrat siap masuk ke pemerintahan, tentu dengan pengalaman kami 10 tahun itu, pengalaman Pak SBY 10 tahun, pastilah kalau kami masuk ke pemerintahan, kontribusi kami itu akan sangat luar biasa. Itu dia. Kalaupun kami di luar, seperti saat ini ya kami akan menjadi oposisi yang kritis dan solutif begitu. Jadi bukan oposisi yang hanya sekadar kritik begitulah. Karena DNA partai kami ini bukan kemudian kritik, kemudian kita lepas begitu. Tapi kritik kita kasih masukan, kita kasih solusinya begitu. Siap, terima kasih Bang Jansen Sitindaun, Ketua DPP Partai Demokrat telah bergabung bersama kami di Prime Time News.